Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Putrisari dengan NIM 01A1200078 dari kelas B. Saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dengan judul metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Yang pertama, penjelasan istilah. Ada glikolisis, yaitu pada dasarnya metabolisme glukosa dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu yang tidak menggunakan oksigen atau anaerob dan yang menggunakan oksigen atau aerob. Reaksi anaerob terdiri atas serangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi asam laktat. Nah, proses ini disebut glikolisis. Yang kedua ada glikogenesis. Bila jumlah glukosa yang diperoleh dari makanan terlalu berlebih, maka glukosa akan disimpan dengan jalan diubah menjadi glikogen dalam hati dan jaringan otot. Proses sintesis glikogen dari glukosa ini disebut glikogenesis. Nah, yang ketiga ada glikogenolisis. Kebalikan dari glikogenesis ialah glikogenolisis, yaitu reaksi pemecahan molekul glikogen menjadi molekul-molekul glukosa. Yang keempat ada metabolisme. Metabolisme adalah reaksi atau perubahan kimiawi yang terjadi pada senyawa-senyawa yang terdapat di dalam tubuh makhluk. Katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Nah, misalnya glikogen menjadi glukosa. Katabolisme melepaskan energi. Nah, dan yang terakhir ada anabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis senyawa kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar. Misalnya asam amino menjadi protein. Proses anabolisme adalah suatu proses yang membutuhkan energi. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang glikolisis anaerob. Kalau suatu otot mengadakan kontraksi dalam media anaerob, yaitu media yang kandungan oksigennya dikosongkan, maka glikogen akan menghilang dan muncul laktat sebagai produk akhir yang utama. Nah, kalau oksigen diambil, maka proses aerob terjadi kembali dan glikogen kembali muncul, sedangkan laktat menghilang. Selanjutnya, proses glikolisis anaerob dimulai dari proses glikolisis. Nah, glukosa akan mengalami proses glikolisis yang melalui beberapa tahap dengan bantuan enzim glukokinase, enzim fosfofruktokinase, dan enzim pirufat kinase, serta akan menghasilkan energi 2 NADH dan 2 ATP. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses glikolisis menghasilkan energi 2 NADH dan juga 2 ATP. Jadi, dimulai dari glukosa yang akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukokinase yang membutuhkan 1 buah ATP yang diubah menjadi ADP. Lalu, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, kemudian diubah lagi menjadi fruktosa 1,6-fosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase yang memerlukan 1 ATP yang diubah menjadi ADP. Nah, jadi dalam proses ini terjadi pengurangan 2 ATP. Lalu di sini ada proses gliseraldehid 3-fosfat. Dari fruktosa 1,6-fosfat ini terdiri dari 6 atom karbon. Nah, ketika diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat, maka menjadi 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat, yang mana setiap molekul itu memiliki 3 atom karbon. Lanjut, 2 gliseraldehid 3-fosfat tadi akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat, yang mana 2 NAD+ akan diubah menjadi 2 NADH. Mengapa 2? Karena tadi di sini mempunyai 2 molekul
yang akan diubah menjadi 2 molekul 1,3 bifosfogliserat. Nah, otomatis energi yang diperlukan juga akan dibutuhkan 2, serta menghasilkan 2 NADH. Lalu, diubah lagi menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat, yang mana 2 ADP akan diubah menjadi 2 ATP. Lalu masuk, diubah menjadi 2 molekul 2 fosfogliserat, lalu menjadi lagi 2 molekul fosfonol pirufat, dan yang terakhir 2 molekul fosfonol pirufat akan diubah menjadi 2 molekul pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase, yang mana 2 ADP akan diubah menjadi 2 ATP. Hasil akhir proses glikolisis adalah 2 molekul pirufat. Nah, jadi dari proses ini tadi kita dapat simpulkan bahwa dari proses glukosa menjadi fruktosa 1,6 fosfat akan diperlukan 2 ATP untuk diubah menjadi 2 ADP. Nah, di sini kita bisa menulis min 2 ATP. Lalu dari gliseraldehid 3 fosfat sampai pirufat itu menghasilkan 2 NADH dan juga 4 ATP. Dari sini 2 ATP ditambah juga 2 ATP. Jadi bisa kita tulis min 2 ATP ditambah 2 NADH ditambah 4 ATP. Yang mana hasilnya yaitu 2 NADH dan 2 ATP. Selanjutnya, 2 molekul pirufat akan diubah menjadi 2 molekul laktat, yang mana dibantu oleh enzim laktat dehidrogenase, yang memerlukan 2 NADH tambah H+, diubah menjadi 2 NAD+. Jadi di sini 2 NADH itu digunakan. Artinya bisa kita tuliskan min 2 NADH. Jadi dari proses glikolisis sampai proses pirufat menjadi laktat itu 2 NADH dan 2 ATP ini dikurangi lagi 2 NADH dari proses ini menjadi 2 molekul ATP. Selanjutnya ada glikolisis aerobik. Nah, jadi keuntungan glikolisis aerobik adalah besarnya energi yang dapat dihasilkan. Oleh karena itu, kita akan melihat prosesnya bagaimana. Pertama sama prosesnya yaitu glukosa diubah menjadi 2 molekul pirufat, yang mana menghasilkan energi 2 NADH dan juga 2 ATP. Lalu masuk pada proses selanjutnya, yang mana 2 pirufat akan diubah menjadi 2 asetil-CoA, yang dibantu oleh enzim dehidrogenase kompleks, yang mana 2 NAD+ akan diubah menjadi 2 NADH ditambah H+. Jadi di sini kita dapat tuliskan plus 2 NADH. Masuk pada siklus Krebs. 2 asetil-CoA akan masuk pada siklus Krebs yang mana akan menghasilkan energi 2 NADH ditambah 2 NADH ditambah 2 ATP ditambah 2 FADH2 dan ditambah 2 NADH. Nah, yang mana dari siklus Krebs sendiri ini menghasilkan jumlahnya 6 NADH, 2 ATP, dan 2 FADH2. Nah, dan proses glikolisis aerob terakhir yaitu transport elektron. 1 NADH sama dengan 3 ATP.
karena satu NADH ini akan melepas 3 atom H+ untuk menjadi energi ATP. Lalu satu FADH2 akan sama dengan 2 ATP, karena satu FADH2 akan melepas 2 atom H+. Nah, jadi dapat kita hitung jumlah energi dari proses metabolisme glukosa secara aerob adalah 10 NADH ditambah 2 FADH2 ditambah 4 ATP. Ini energi yang kita dapatkan ini menjumlah semua energi yang terdapat pada proses aerob tadi, dimulai dari proses glikolisis, piruvat diubah menjadi asetil-CoA, serta proses siklus Krebs, yaitu 10 NADH dikali dengan 3, 2 FADH dikali dengan 2, dan juga ditambah 4 ATP. Jadi keseluruhan jumlah energi yaitu 38 ATP. Nah, dari penjelasan proses-proses metabolisme glukosa secara aerob dan anaerob tadi, dapat kita simpulkan bahwa proses aerob menghasilkan lebih banyak energi dibandingkan proses anaerob. Nah, yaitu pada proses aerob ini menghasilkan energi 38 ATP, sedangkan pada proses anaerob atau tanpa oksigen tadi hanya menghasilkan 2 molekul ATP. Kita lanjut hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa dari asam amino dan gliserol dari lemak. Ketika karbohidrat tidak cukup untuk menghasilkan energi, maka asam amino ataupun gliserol dari lemak ini akan membentuk glukosa. Nah, yang mana salah satu fungsi lipid yaitu sebagai bahan cadangan penghasil energi untuk disimpan dalam tubuh. Sewaktu-waktu dapat diubah menjadi energi pada saat tubuh kekurangan sumber energi. Untuk keperluan ini, lipida disimpan terutama sebagai trigliserida dan juga fosfolipid. Nah, jadi asam lemak akan diubah menjadi asetil-CoA. Lalu akan masuk ke siklus Krebs dan juga terakhir akan mengalami proses dari rantai transport elektron. Sedangkan pada gliserol akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat, lalu diubah menjadi piruvat, asetil-CoA, lalu masuk pada proses siklus Krebs dan juga proses rantai transport elektron. Selanjutnya kita akan membahas tentang metabolisme lipid. Suatu lipid akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu triasilgliserida. Dengan enzim lipase, maka triasilgliserid akan dipecah menjadi 1 gliserol dan juga 3 asam lemak. Yang pertama itu metabolisme dari gliserol, 1 buah gliserol. Jadi gliserol ini akan diubah menjadi gliserol 3-fosfat dengan bantuan enzim gliserol kinase. Yang mana di sini 1 ATP akan diubah menjadi 1 ADP. Dapat kita tuliskan -1 ATP. Lalu masuk pada proses glikolisis dari gliseraldehid 3-fosfat. Dari proses ini akan menghasilkan 1 buah NADH dan juga 2 buah ATP dan akan menjadi 1 buah molekul piruvat. Lalu selanjutnya dari piruvat akan diubah lagi menjadi asetil-CoA yang mana 1 NAD akan diubah menjadi 1 NAD akan diubah menjadi 1 buah energi NADH. Dan dari kedua proses ini dapat kita tuliskan
plus 1 NADH ditambah 2 ATP ditambah 1 NADH. Jadi 2 NADH ditambah 2 ATP dari kedua proses ini. Lalu masuk pada siklus Krebs. Nah, pada siklus Krebs ini akan menghasilkan energi 3 NADH, 1 ATP, dan juga 1 FADH2. Nah, dapat kita simpulkan bahwa keseluruhan jumlah energi yang dihasilkan dari satu gliserol adalah 5 NADH ditambah 1 FADH2 ditambah 2 ATP. Ini sudah ditambah dari proses-proses sebelumnya. Nah, dengan transport elektron, maka akan menjadi 19 ATP. Karena 5 NADH ini dikali dengan 3, 1 FADH ini dikali dengan 2. Lalu sekarang proses metabolisme asam lemak yang mana mempunyai C14. Itu proses yang pertama, transport asam lemak untuk masuk ke mitokondria asam lemak akan melalui proses transfer asam lemak yang terjadi hanya satu kali. Proses ini mengubah ATP menjadi AMP. Nah, ATP ini mempunyai 3 fosfat, sedangkan AMP ini mempunyai 1 fosfat. Nah, dari proses ATP menjadi AMP ini, otomatis dia kehilangan 2 ATP, yang hasilnya adalah asil CoA. Lalu, proses yang kedua yaitu pemotongan asam lemak. Pada proses ini, memerlukan 6 kali pemotongan asam lemak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, ini akan menjadi 7 molekul asetil CoA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena satu asetil CoA itu mempunyai 2 atom karbon. Nah, dari 6 kali pemotongan asam lemak, maka akan memperoleh energi yaitu 6 NADH ditambah 6 FADH2. Karena satu kali pemotongan akan menghasilkan 1 NADH ditambah 1 FADH2. Jadi ketika ada 6 kali pemotongan, maka energi itu dikali 6. Itulah hasil dari pemotongan asam lemak. Di sini langsung kita transport elektron, yang mana 6 NADH menjadi 6 kali 3 ATP, 6 FADH2 menjadi 6 kali 2 ATP, yang mana hasilnya yaitu 30 ATP. Ini hasil dari satu proses, yaitu hanya proses pemotongan asam lemak. Lalu 7 asetil CoA tadi masuk pada siklus Krebs. Ya, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa siklus Krebs ini akan menghasilkan energi 3 NADH, 1 FADH2, dan juga 1 ATP. Ini untuk 1 asetil CoA. Nah, karena kita mempunyai 7 asetil CoA, jadi energi tadi dikali dengan 7. Hasilnya 21 NADH ditambah 7 FADH2 ditambah 7 ATP. Lalu langsung masuk pada proses transport elektron. Nah, ini menjadi 2 dikali 3 ATP tambah 7 FADH2 dikali 2 ATP ditambah 7 ATP. Jadi 63 ditambah 14 ditambah 7 sama dengan 84 ATP. Ini 84 ATP dari satu proses, yaitu proses siklus Krebs. Nah, jadi jumlah energi pada metabolisme lipid dapat kita simpulkan
Yaitu yang pertama tadi dari katabolisme gliserol yang menghasilkan 19 ATP. Dan juga 3 asam lemak tadi yang menghasilkan 112 ATP. Jadi, satu molekul lipid itu akan menghasilkan energi sebesar 19 ATP, ini dari satu gliserol, dan 112 ATP, yang mana ini dari metabolisme 3 asam lemak. Sama dengan 131 ATP. Ini adalah keseluruhan dari metabolisme lipid triasil gliserol. Nah, dapat kita simpulkan bahwa metabolisme lipid lebih banyak menghasilkan energi, yaitu 131 ATP, daripada metabolisme karbohidrat yang hanya menghasilkan 38 ATP. Nah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penyakit gangguan metabolisme lipid, yaitu penyakit dislipidemia. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu penyakit dislipidemia. Nah, dislipidemia merupakan gangguan metabolisme lipid berupa peningkatan kadar kolesterol total, kolesterol low density protein atau LDL, trigliserida darah, dan penurunan kolesterol high density lipoprotein HDL. Nah, seperti yang kita ketahui, LDL ini sama dengan kolesterol jahat. Sedangkan HDL ini sama dengan kolesterol baik. Faktor penyebab dislipidemia di Indonesia yaitu perilaku masyarakat yang cenderung mengkonsumsi makanan rendah serat dan tinggi lemak. Adanya dislipidemia berarti resiko penyakit kardiovaskular, yaitu penyakit jantung pembuluh darah meningkat. Kita masuk kepada pengobatan. Pengobatan kondisi dislipidemia terdiri atas cara tanpa obat-obatan, non-farmakologi, lebih fokus pada nutrisi, suplementasi, dan olahraga. Nah, ada juga cara dengan obat-obatan atau farmakologi. Nah, untuk terapi nutrisi yang disarankan itu ada beberapa cara. Yang pertama, mengganti karbohidrat sederhana menjadi karbohidrat kompleks. Yang kedua, mengkonsumsi buah 3 kali sehari. Yang ketiga, menghindari gorengan. Yang keempat, memasak dengan cara merebus, mengukus, atau membakar. Disarankan untuk mengurangi asupan kalori, khususnya lemak makanan 20-30% dari kalori. Dan yang terakhir ada terapi suplementasi. Ini dapat diberikan omega 3 yang mampu menurunkan trigliserida dan mengonsumsi bawang putih untuk menurunkan kolesterol. Nah, bagaimana dengan terapi farmakologi dengan obat-obatan? Nah, terapi obat-obatan ini jika pasien dalam kondisi ekstrim. Nah, yaitu ada obat statin. Peranan statin dalam menurunkan kadar LDL kolesterol terbukti dapat mengurangi angka kejadian komplikasi penyakit kardiovaskular. Ezetimibe merupakan obat anti-hiperlipidemia yang menghambat absorpsi kolesterol tanpa memengaruhi penyerapan trigliserida dan vitamin yang larut dalam air. Absorpsi ezetimibe berlangsung dengan cepat, berkonjugasi dengan glucuronide di usus dan diekskresikan terutama di feses. Selanjutnya ada obat gimfibrazil yang termasuk dalam obat golongan fibrat. Obat-obat yang tergolong dalam kelompok ini dapat dianggap sebagai hipolipidemik, berspektrum luas. Selain menurunkan kadar trigliserida serum, kelompok fibrat juga cenderung menurunkan kadar kolesterol LDL dan menaikkan kolesterol HDL. Fibrat bekerja sebagai ligan untuk reseptor transisi nukleus, reseptor alfa peroksisom yang diaktifasi proliferator dan menstimulasi aktivitas lipoprotein lipase.
Nah, ini tadi contoh-contoh obat untuk penyakit dislipidemia. Nah, ini adalah daftar pustaka dari literatur yang saya ambil, yaitu ada Diana Farah 2017 dengan judul jurnal Penambahan Enzim Bromelin untuk Meningkatkan Pemanfaatan Protein Pakan dan Pertumbuhan Benih Ikan Tawes atau Barbonimus gonionotus. Jurnal Perikanan Tropis volume 4 nomor 1. Yang kedua ada Toruan Paidon L 2012 dengan judul buku Fat Loss Not Weight Loss for Diabetes, Sakit Tapi Sehat, Jakarta Selatan, Transmedia Pustaka. Dan yang terakhir saya ambil dari Ekananda Narita 2015 dengan judul jurnal Belief in Dyslipidemia Therapy, Jurnal Majority volume 4 nomor 4. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.